20.000 pasukan Rusia dan Iran serbu Israel di jalur Gaza. Lebih dari 20.000 pasukan gabungan Rusia dan Iran melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel di jalur Gaza. Serangan ini terjadi setelah ketegangan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak mencapai puncaknya. Menurut laporan dari sumber militer, serangan tersebut dimulai pada dini hari dengan serangkaian serangan udara yang masif diikuti oleh invasi darat yang dilakukan oleh pasukan gabungan Rusia dan Iran. Pasukan gabungan ini terdiri dari unit infanteri, artileri, dan pasukan khusus, serta didukung oleh kendaraan lapis baja dan artileri berat. Pemerintah Israel segera merespons serangan ini dengan mengumumkan keadaan darurat dan memobilisasi seluruh kekuatan militernya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya menyebut serangan ini sebagai tindakan agresi yang tidak dapat diterima, dan berjanji akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kedaulatan Israel. Israel tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman ini. Kami akan melawan dengan seluruh kekuatan yang kami miliki untuk melindungi warga negara dan tanah air kami, ujar Netanyahu dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi nasional. Di jalur Gaza, situasi semakin mencekam dengan ribuan warga sipil yang berusaha mencari perlindungan dari serangan. Laporan dari Palang Merah Internasional menyebutkan bahwa jumlah korban tewas dan terluka terus bertambah seiring dengan intensitas pertempuran yang meningkat. Media lokal melaporkan bahwa sejumlah bangunan infrastruktur penting, termasuk rumah sakit dan sekolah, terkena dampak dari serangan udara. Hal ini menambah penderitaan warga sipil yang sudah lama terjebak dalam konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Konflik antara Israel dan kelompok-kelompok bersenjata di jalur Gaza telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan puncak-puncak kekerasan yang berulang kali terjadi. Ketegangan terbaru ini dipicu oleh serangkaian insiden di perbatasan dan peningkatan retorika agresif dari kedua belah pihak. Keterlibatan Rusia dan Iran dalam konflik ini menambah dimensi baru yang lebih kompleks, mengingat kedua negara tersebut memiliki kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah dan telah lama mendukung kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Israel. Jenderal Hossein Taeb yang saat ini menjadi penasihat Panglima Tertinggi Garda Revolusi Iran, IRGC, mengatakan bentuk balas dendam atas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tidak akan dapat diprediksi dan mengejutkan. Hossein Taeb menyampaikan pernyataan tersebut selama pertemuan dengan pejabat dan anggota pasukan Basij di kota suci Mashhad. Pada Minggu, seperti dikutip dari Tehran Times, mantan kepala intelijen IRGC ini menekankan bahwa balas dendam terhadap Israel akan dilaksanakan melalui perancangan skenario baru dan mengejutkan. Menurut dia, musuh-musuh revolusi Islam Iran harus memahami bahwa Iran selalu siap menghadapi ancaman dan mempertahankan hak-haknya. Terkait upaya Netanyahu untuk mendapatkan dukungan Amerika Serikat dengan menekankan ancaman militer yang melibatkan Lebanon dan Iran, Taeb menekankan setiap konflik baru di kawasan tersebut hanya akan memperburuk tekanan dan tantangan internal bagi Amerika Serikat. Karena alasan ini, menurut dia, upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membujuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuju solusi diplomatik sejauh ini tidak membuahkan hasil. Meskipun Netanyahu yakin ia dapat menyeret Amerika Serikat ke dalam perang, Amerika tidak mengizinkannya melakukannya. Politisi Amerika hanya memberikan lampu hijau terbatas untuk menargetkan komandan Hizbullah dan Hamas. Namun, Netanyahu berusaha mengubah tindakan terbatas ini menjadi perang regional yang menghadapi pertentangan keras dari Amerika Serikat.
Taeb menegaskan Netanyahu dan para penentangnya sama-sama meyakini bahwa Israel berada di ambang kehancuran. Dan jika situasi terus berlanjut, maka pemerintahan Netanyahu mungkin akan berakhir pada tahun 2028. Netanyahu dan faksi-faksi sayap kanan dan konservatif semuanya memiliki pandangan yang sama, bahwa Israel tidak akan mampu bertahan hingga ulang tahunnya yang ke-80 dan harus mencari solusi baru untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di depan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya siap untuk apapun dan akan membalas dengan keras jika diserang Iran. Kami siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif, kata Netanyahu Minggu, mengawali pertemuan kabinet mingguan di kantor Perdana Menteri di Yerusalem. Seperti diketahui, Iran mengancam akan menyerang Israel sebagai balasan setelah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran pada hari Rabu, sehari setelah komandan senior Hizbullah Fuad Shukr terbunuh di Beirut. Israel mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Shukr, tetapi belum memberikan komentar resmi tentang Haniyeh, yang kematiannya disalahkan kepada Israel. Negara Israel tengah berperang melawan poros kejahatan Iran, kata Netanyahu dikutip dari Times of Israel. Kami menyerang setiap lengannya dengan kekuatan besar. Saya tegaskan dan katakan kepada musuh-musuh kami, kami akan membalas dan akan menuntut harga yang mahal atas setiap tindakan agresi terhadap kami dari pihak manapun, kata Netanyahu. Menteri Luar Negeri APS Antony Blinken mengatakan kepada rekan-rekannya dari negara-negara G7 bahwa Washington yakin serangan Iran terhadap Israel dapat dimulai dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Demikian Axios melaporkan mengutip sumber yang ikut dalam pertemuan menteri-menteri G7. Menurut laporan itu, Blinken berbicara dengan rekan-rekannya di tengah upaya Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan di kawasan dan mencegah meletusnya perang habis-habisan. Karena Amerika Serikat yakin serangan Iran tidak dapat dihindari setelah terbunuhnya pejabat tinggi Hizbullah dan Hamas minggu lalu. Blinken mengatakan kepada para pejabat dalam panggilan tersebut bahwa menekan Teheran untuk membatasi serangannya adalah cara terbaik untuk menghindari perang regional. Blinken mengatakan bahwa ASS tidak mengetahui waktu pasti serangan Iran yang direncanakan. Axios menambahkan, tetapi meyakini serangan itu dapat dimulai paling cepat pada hari Senin hari ini. Amerika Serikat juga mengirim pasukan tambahan ke wilayah tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengatakan pada hari Sabtu bahwa balas dendam akan dilakukan secara serius dan pada waktu, tempat, dan cara yang tepat. Selain itu, kelompok Hizbullah dari Lebanon dilaporkan telah memutuskan untuk meningkatkan target serangannya sebagai respons atas pembunuhan komandannya, Fuad Shukr. Sampai saat ini, Hizbullah dan rezim Zionis dalam kesepahaman yang tidak tertulis secara praktis mematuhi batasan-batasan tertentu dalam operasi militer mereka, yang berarti membatasi tindakan mereka pada wilayah perbatasan dan zona-zona dangkal dengan sasaran utama militer, kata juru bicara delegasi Iran untuk PBB kepada CBS News. Namun, serangan rezim terhadap Daesh di Beirut dan penargetan sebuah bangunan perumahan menandai penyimpangan dari batas-batas ini, kata juru bicara tersebut.